Seperti yang kau tahu, Yang Group adalah ayahku yang mendirikan dan mengembangkannya. Cepat atau lambat akan aku ambil alih. Aku tidak perlu menutup-nutupinya darimu. Tapi sebenarnya aku tidak berpengalaman. Dan tidak ada yang menghormatiku. Aku harus punya orang yang bisa diandalkan sekarang. Chen Qianhe, aku sangat menginginkanmu. Jadi aku berencana memperkenalkan dirimu pada ayahku. Tidak disangka, ayah bukan hanya setuju aku datang kemari, tapi juga memintaku untuk membawa 2 mesin ini. Setelah kita berdua berhasil menyukseskan pabrik kaos kaki ini, maka berjanjilah kau akan bekerja di perusahaan ayahku. Kenapa kau begitu yakin aku akan meninggalkan pabrik? Kau puas hanya menjual kaos kaki saja? Perusahaan kita itu menjual apapun. Direktur pabrik ya? Kau pasti capek kan? Setelah perjalanan panjang? Hah? Qianjiang, aku sudah tunjukkan hatiku padamu, tapi hanya itu balasanmu. Kau sudah mendapat sebutan direktur pabrik. Itu sebagai balasannya. Kau masih punya tugas. Aku benar-benar tidak bisa. Cara menusuk kapalan di kakimu, tolong kau pelajari sendiri saja. Buat apa? Kau bekerja sangat keras, ya kan? Uang tidak akan pernah cukup. Sini. Kau harus mencintai dirimu sendiri. Terima kasih ya. Datang kembali. Yang ini berapa harganya? 0,3 yuan. 0,3 yuan. Apa bisa kurang? Aduh, maaf ya tidak bisa. Itu kan model terbaru. Harganya sudah murah. Coba tanya yang lain, pasti mahal. Aku mau 1. Berapa iya. harga jepit rambut ini? Kau mau juga? Mahal sekali, apa tidak bisa kurang? Bisa kurang tapi sedikit ya. Itu masih mahal. 0,3 yuan kalau kamu Tidak mau. usah, lain kali saja. Berapa nawarnya? Ayo, silakan. Ya, Bang. Tien, aku lihat barangmu laku sekali dibanding yang lainnya. Sejak usia 7 tahun, aku sudah berjualan. Dan sejak remaja, aku sudah mulai mandiri. Kalau aku tidak berjualan barang seperti ini, dari mana dapat uang? Sebagai penjual, kita harus tahu apa yang diinginkan oleh pembeli. Kau benar-benar hebat. Barang. Nah, makasih ya. Baiklah, ya baiklah. Ayo. Kau mencari anakmu. Iya. Tadi aku lihat dia sedang bermain dengan anak-anak di sana. Silakan semuanya. Ayolah. Cepat. Angkat Satu-satu ya. Ya, sabar semuanya. Satu-satu. Sabar. Ya, angkat semuanya. Ya, Ini. barangnya bagus. Terima ya. Kacau. Ini barang terbaru. Aku berikan untukmu ya. Ayo, Sudah ambil saja. Tien, tidak usah. Ambillah. Ini cocok untukmu. Ayo, ambillah. Aku masih punya banyak. Untuk sekarang aku terima, lain kali tidak usah ya. Iya, iya. Oh ya, Kak Kacau. Aku melihat siang sebentar ya. Tolong kau jaga barangku, bisa kan? Iya, boleh. Ya sudah, kamu kesana Iya, iya. saja. Aku kesana dulu ya. Terima kasih ya. Iya. Semuanya terjual habis hari ini. Ya, sebentar. Ya, ini ya. Kau tunggu sebentar ya. Xiao Xiu. Ayo. Xiao Xiu. Hati-hati ya. Kian. Ibu panggil dari tadi. Kenapa aku tidak dengar? PR-nya sudah kau kerjakan? Iya, Bu. Yang benar. Sini, Ibu lihat. Dapat berapa ini? Ibu tanya, berapa nilainya? Bukannya belajar main terus seharian. Ayo cepat pulang.
Kenapa sekarang kau nakal sekali sih? Kau kenapa? Kenapa melihat begitu? Kenapa melihat begitu? Tengkurap! Tengkurap! Nakal kau ya? Sudah berani melawan sekarang. Siapa yang mengajarimu begitu? Berani melawan ibu lagi. Kerjakan PR-mu dengan baik. Jangan main terus. Ayo mengaku salah. Ayo mengaku salah. Ayo mengaku. Ibu tanya sekali lagi. Kau mengaku salah kan? Xiao Xiu jawab ibu. Jangan diam saja. Ayo jawab. Sana. Bersujud. Bersujud. Kau tahu hari apa ini? Ini tahun ketiga kematian ayahmu. Kau berikan dia nilai segini? Kenapa? Kenapa nilai buruk sekali, Xiao Xiu? Ayahmu pasti akan sedih sekali. Xiao Xiu, ibu tanya padamu. Ibu sibuk dari pagi sampai malam, dan ibu capek setengah mati. Kau tahu untuk siapa? Ibu bekerja membanting tulang. Kau tahu untuk siapa semua ini? Jangan diam saja. Ini semua untukmu. Kau ingin ibu melakukan apa? Ibu tidak menyuruhmu untuk mencari uang, Xiao Xiu. Ibu cuma minta kau belajar baik-baik supaya kau pintar dan menjadi orang yang berguna. Kau mengerti kan? Ingat baik-baik ya. Selain ibumu ini, semua orang di dunia ini bisa membuangmu seperti sampah. Apa kau mau jadi sampah? Mulai sekarang, kita harus disiplin pada diri sendiri seperti gaya perusahaan modern. Karyawan harus memakai seragam kerja, dan kita akan menyusun peraturan baru mengenai jadwal piket, pembagian bonus, dan juga konsekuensi yang akan dibedakan dengan jelas. Kalau kau ingin dipromosikan, aku akan memberikan kesempatan. Aku harap semua karyawan mempunyai ambisi untuk menjadi manajer atau bahkan direktur pabrik. Pastikan barang-barang kita dikirim ke Shanghai dengan serentak. Dan dilarang keras memberikannya kepada pedagang kecil. Departemen penjualan akan disusun kembali. Workshop bahan baku akan dibubarkan. Hah? Kenapa dibubarkan? Kenapa? Bagaimana? Aneh. Kenapa workshop bahan baku mau dibubarkan? Kenapa keputusannya begitu tiba-tiba? Aku pikir wanita itu hanya mau mengambil kekuasaan. Kalau kau tidak berani menemuinya, biar paman yang menemuinya. Sebaiknya jangan bikin onar. Kenapa bikin onar? Apa kau peduli dengan teman sekampung di Yiwu? Menurutku, dia begitu berambisi ingin membubarkan. Alasannya, karena dia akan menyudutkanmu. Itu saja, benar kan? Apalagi? Hah? Aku kepala bagian bahan baku. Bagaimana aku pergi? Aku masih harus membantu. Pak Direktur, banyak karyawan yang sudah pergi. Benar kan? Apa yang aku bilang? Kau tidak bisa menahan karyawan. Kalau kau jadi aku, dari kecil tidak punya orang tua. Hei, kalau kau adalah aku tumbuh dengan cara meminta makanan. Kalau kau bekerja dengan orang tua, banyak kesulitan, kau tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Tapi aku tidak mengerti, kenapa kau tega melakukan ini padaku? Kenapa? Kau tahu apa itu perusahaan modern? Jangan bicara masalah perusahaan modern. Aku bicara mengenai departemen penjualan, itu saja. Hei, tidak pernah ada masalah di departemen penjualan. Semua keputusan dibuat olehku. Aku minta mereka untuk menyiapkan sebagian produk untuk menjual kaos kaki di Yiwu. Apa mereka salah? Mereka sama sekali tidak salah. Yang harus diatur ulang itu adalah aku. Kau mengerti itu? Chen Qianghe, kau itu orang bisnis. Jadi harus mengutamakan keuntungan. Sulit meyakinkan orang membuat pengecualian untuk warga sekampungmu. Kau tahu, perusahaan modern itu sangat takut terjadi kecolongan seperti Aku ini. tidak mau bicara kecolongan denganmu. Kau tahu dulu pabrik ini seperti apa?
Bukan lagi kecolongan, tapi ini seperti perahu yang akan tenggelam. Dan kau tahu bagaimana saat itu mereka bantu kami? Warga menjual bulu ayam untuk ditukar dengan gula. 40% untuk kami, 60% untuk orang yang membantu. Kami buat koneksi dengan semua masyarakat dan mengunjungi semua otoritas lokal. Makanya kau tidak bisa membuat yang lebih besar lagi. Ayahku bilang orang sepertimu yang tidak punya semangat bisnis, cepat atau lambat akan tereliminasi. Baiklah. Sekarang kita bicarakan masalah ini. Kenapa kau keluarkan orang-orang yang bekerja di workshop bahan baku? Kenapa? Alasannya gampang. Mereka tidak bisa menurunkan harga barang sampai minimum. Tapi mereka menemukan bahan baku terbaik. Tapi efektivitas keuntungannya rendah. Keuntungan didapat dengan susah payah. Chen Qianghe, kau tahu, kau memiliki kelemahan terbesar. Kelemahan apa? Hatimu terlalu lembut. Aku menolak. Apa yang kau tolak? Aku membayangkan aku akan mendapatkan perlawanan darimu. Makanya sejak awal aku bilang partisipasiku bersyarat. Dan jangan lupa perjanjian di antara kita. Direktur pabrik tidak tahu terima kasih. Mungkin kau harus memeriksa sendiri untuk melihat harga bahan baku yang diberikan pabrik Xiangxi ke pabrik yang lainnya. Bagaimana? Bagus kan? Berapa ini? 0,4 yuan. 34 yuan mahal sekali. Tidak mahal. Itu kan bagus barangnya. Apa tidak bisa kurang? Tidak bisa. Itu sudah murah sekali. Berapa nawarnya? Tidak, aku tidak mau. Sudah dikasih murah masih nawar. Tien, ternyata anakmu ini rajin sekali ya. Dari tadi aku lihat dia belajar terus. Tulis yang benar di situ. Jangan main terus. Mau yang mana? Yang ini. Cari cincin ya? Iya. Buat sendiri atau kasih orang? Buat Untuk sendiri. dipakai sendiri. Ini bagus untukmu. Ini bagus ini sekali. saja. Ukurannya bisa Tidak diatur. cocok. Nah, yang merah ini juga bagus. Ini, cobalah. Ayo, silakan dipilih ya. Xiu, apa yang kau lakukan? Kerjakan PR-mu, jangan main terus. Ayo, teruskan belajarnya. Ayo, silakan dilihat dulu. Barangnya bagus-bagus. Yang ini bagus. Berapa harganya? Kau tanya talinya atau belnya? Yang ini? Itu Begini. 0,3 yuan. Mahal sekali. Padahal aku suka. Tidak bisa, itu sudah murah sekali. Ini kan bagus barangnya. Coba lihat, pas sekali untukmu kan? Warnanya juga bagus, kau tidak akan kecewa memakainya. Lagi pula di pasar ini, cuma aku yang jual ini. Oh ya? Iya, tentu saja. Memang bagus sih. Kau juga suka kan? Boleh? Aku mau satu. Ah, mau ya? Satu ya? Iya. Boleh. 0,3 yuan, kembalinya 0,7 yuan. Ini, ambillah. Kalau suka datang lagi ya. Belnya jatuh. Tien, bel itu harganya cuma 5 yuan. Taliku 0,1 yuan. Nanti aku kasih uangnya ya. Tidak apa-apa. Kenapa kau? Sudah belajar lagi sana? Direktur pabrik Ya, ya, Jan. ya. Kenapa kau tidak bilang kalau kau Tuan mau Liu, Tuan datang? Liu. Untung mataku tajam. Kalau tidak, sudah aku kira pembeli. Anggap saja aku sebagai pembeli. Sekarang, ayo kita minum teh di kantorku. Jangan. Aku ingin memberitahumu. Kakak Liu, terima kasih ya sudah menganggapku sebagai pembeli. Jadi aku menyadari banyak hal yang tidak pernah aku sadari selama ini. Apa itu? Kita sudah bekerja sama dalam waktu lama. Iya. Banyak hal yang harus dilakukan dengan keuntungan kecil. Dan terlalu sepele untuk dibicarakan, ya kan? Apa kau ingin merusak hubungan kerjasama hanya karena hal sepele? Direktur Jan, apa maksudmu? Kita menyuplai barang ke pabrik kalian dulu. Iya, tapi kenapa kau memberikan bahan baku ke pabrik kami duluan? Apa karena kami membayar lebih banyak uang dari pabrik lain? Lalu kemana uang itu sekarang? Ayo bicara, kemana uang itu sekarang? Chen Jinsu. Memang banyak mulut. Apa dia memberitahu semuanya? Jangan terlalu dianggap serius.
Ini adalah masalah keluarga dan kita akan selesaikan sendiri. Hah? Mau ikut? Tidak, aku mati. 6, 7, 8. Kenapa bahan baku ini berantakan sekali? Kalian tidak tahu tidak boleh ditaruh di bawah sinar matahari? Keluarkan. Duduk. Ya. Kartumu. Keluarkan. Chen Chinchu, tidak pakai seragam kerja masih berani bermain kartu di sini. Kamu menaruh bahan baku di sembarangan tempat. Di mana tanggung jawabmu sebagai ketua? Tidak ada bonus untuk kau bulan ini. Bonus diberikan oleh keponakanku. Bukan urusanmu. Ini adalah pabrik keluarga Chen. Kita sudah membangunnya dengan susah payah. Orang luar. Jangan berharap mengambil buahnya. Kartunya? Pak Cusi, direktur ingin bertemu denganmu. Iya, aku datang. Tunggu aku pulang. Chen Xianghe, Paman buru-buru karena Paman sudah menemukan cara membeli bahan baku mentah. Aku ingin memberitahukan padamu. Kau mencari Paman? Aku mencari Chen Xinsui. Apa? Bahan baku yang dibeli dari pabrik Jiangxi. Setiap kilonya lebih 0,07. Kemana uang? Jadi kau pergi ke pabrik Jiangxi lagi? Kapan dimulai? Bukan. Jumlah produksi kita lebih banyak berkali-kali lipat daripada pabrik lain. Kau memintaku untuk mencari bahan baku sepanjang hari. Kalau aku tidak memakai jalan khusus, bagaimana mungkin mereka bisa menyuplai bahan baku ke kita? Coba pikirkan. Bagaimana kalian membagi hasilnya? Dia dapat 70%, kita 30%. Tapi aku tidak melakukannya demi uang. Aku benar-benar melakukan semua ini demi pabrik kita. Ini uang jerih payah kita. Kau tidak malu mengambilnya. Di mana harga dirimu? Pantas Yang Sui membicarakan kita. Kau adalah pamanku. Aku sangat percaya padamu. Ini adalah kelalaianku sebagai manajer. Kau adalah pamanku dan aku adalah direktur. Tapi kau sudah permalukan aku seperti ini. Iya, aku salah. Aku minta maaf padamu. Sudah dimaafkan. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Jianghe, bulu ayam. Kau menyuruh paman meninggalkan pabrik, lalu kemana? Pergi kemanapun yang kau mau. Hei, Jianghe, kau memecatku tanpa alasan. Jianghe! Ayo kerja. Ayolah. Belum tidur? Iya, belum tidur. Ada perlu apa? Aku mau mengajak minum bir. Hanya begini saja. Situasi tidak mendukung. Sudah terlalu malam dan aku tidak menemukan makanan lain.
Kau masuk saja atau aku yang keluar? Kita kerjakan sesuai dengan keadaan yang ada. Aku minta maaf dulu. Masalahnya ada padaku. Seharusnya aku tidak memilih keluarga sebagai orang kepercayaan. Tapi... Tentu saja. Kau menganggap perusahaan sebagai panti jompo. Hanya akan meruntuhkan perusahaan. Ya. Jadi kita begini saja. Nantinya semua peraturan pabrik akan dibuat olehmu. Bagaimana menurutmu? Kau setuju? Kalau begini, terlalu ceroboh namanya. Benar. Pokoknya, aku kesini hari ini untuk minta maaf padamu, oke? Chen Jianghe, Ya. Kau minta maaf pada seorang wanita? Tidak. Aku minta maaf dengan direktur pabrik Yang. Direktur pabrik mengajak minum untuk permintaan maaf saja. Maaf, aku tidak mau minum. Tapi, ini... Tentu saja. Kalau kau bersedia menganggapku sebagai teman, atau bahkan memberitahu kebenaran setelah minum, aku akan menemanimu minum sebanyak apapun. Aku benar-benar tidak bisa minum banyak. Kalau aku minum terlalu banyak, mungkin akan membuat diriku terlalu bodoh. Kau pikir sikapmu sekarang itu bagus? Hah? Semua kebaikan dan kesopananmu adalah palsu. Sebaliknya, aku suka sikapmu yang mempermalukan dirimu sendiri. Itu baru Chen Jianghe yang sebenarnya. Aku mau... Aku... Kacau. Ini, lihatlah. Aku rasa akan bagus kalau diputar begini. Iya. Putar begini. Seperti ini? Putar seperti ini. Bagus sekali. Oh ya, Tien. Ternyata bakat anakmu itu jualan, bukannya belajar. Sudah kerjakan PR-mu? Mau ibu pukul lagi ya? Kacau. Tolong jangan bilang begitu. Aku tidak ingin dia seperti aku, berjualan di pasar. Iya, itu benar. Dia harus belajar yang rajin supaya pintar. Aku dan cuma menjadi orang yang berguna. bercanda. Tien, yang ini dijual 3 yuan saja. Xiaoshu, bantu ibumu dan aku yang menghitung bagaimana membagi uang ini. Dibagi 2 saja, masing-masing mendapat 15 yuan. Xiaoshu, modalku 5 yuan, modal ibumu 1 yuan. Kalau kau membaginya seperti itu, ibumu pasti rugi. Kau belajar matematika, kan? Aku tidak salah, 3 yuan dibagi 2, 15 yuan. Sekarang ibu tanya ya, 0,05 dikali 2 jadi berapa jumlahnya? Hitung yang benar. Harusnya ibumu mendapat 2 yuan, dan aku 1 yuan. Ayo. Ayo pelan-pelan. Berat ya? Awas, Iya. hati-hati. Ayo kita ke sana. Direktur Chen? Aku ingin tunjukkan item baru. Lihat ini. Kau sedang apa? Kenapa masih yang ini juga? Jawab yang lainnya. Kerjakan PR-mu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak sama-sama. semuanya. Permisi. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya. Ayo. Beri aku lewat. Permisi, Awas. Ayo. Iya. jangan buru semuanya. Permisi. Ya, tenang. Kau tidak usah melihat gambar. Lihat itu. Nantinya pabrik kita akan dibangun dinding di sini. Dan di sebelah sini juga akan dibangun. Setelah itu dibangun, Cecep, Iya. buat Anda di sini sebagai area timur dan sana area barat. Iya baik. Catat semuanya ya. Kata Pak Direktur, tempat ini akan diubah menjadi museum kehormatan agar setiap karyawan baru bisa belajar melihat bagaimana pabrik kita berkembang dengan susah payah. Sudah zaman apa ini?
Masih saja menggunakan cara kuno. Ini namanya bekerja. Setiap kali pabrik kita punya masalah, lalu kita datang ke tempat ini, tidak lama kemudian akan jadi semangat lagi. Kenapa? Apa yang spesial di sini? Ya, mungkin karena itu. Yicu dan Ibu. Merek Yicu. Jiang He, di sekitar area ini, beberapa teman sekampung dari Yiwu pernah melihatnya menjual barang-barang sebagai PKL. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa hari ini mereka semua tidak ada? Kau cari saja dia. Baiklah. Paman, tunggu dulu, Ya. tunggu dulu. Terima kasih ya karena Paman sudah memberitahuku. Aku pikir Paman akan menyalahkan aku. Tidak ada yang perlu disalahkan. Aku bisa saja bekerja dimanapun selagi aku mau. Aku tidak mati kelaparan. Lihat saja, sekarang aku lebih gemuk kan? Iya, benar. Hatiku sebenarnya masih merasa ganjil untuk menerima uang itu. Untung saja kau bisa menyadarinya dengan lebih cepat. Sampai sekarang, aku masih menyesalinya. Terima kasih ya. Jangan bilang begitu. Aku akan lihat-lihat dulu. Baiklah. Oh ya, nanti kita minum ya. Hei, Bulu Ayam. Katanya Yicu sudah punya anak ya. Kau harus belajar darinya. Jangan sampai tertinggal olehnya. Tunggu. Iya. Ada petugas. Pokoknya tidak boleh ada yang jualan di Jangan sini. sampai Siapa? orang pun tertangkap Terus di kita sini semua sedang sini berjualan. atau mempunyai Iya, kotak. Pak. Apapun alasannya. Kita di sini saja dulu. Kita turun kalau mereka sudah pergi. Kita istirahat di sini saja. Mereka memeriksa sangat ketat hari ini. Kita tidak bisa apa-apa. Iya, aku ikut Kak Chow saja. Tien. Hah? Ini untukmu. Apa ini? Tidak usah. Hei, selama ini kau memberiku barang. Aku jadi merasa tidak enak. Ini. Sudah, terima saja. Ini. Iya, bagus sekali kaos kakinya. Benar, lihat saja merek ya. Kaos kaki merek Yicu. Barang langka di Shanghai. Pabriknya di Hangzhou, masih bisa mendistribusikan stoknya. Tapi beberapa bulan ini stoknya sangat sedikit. Merek Yicu. Ini kau beli di mana? Apa kau tahu siapa direktur pabrik ini? Kepala pabriknya Marga Chen. Dia itu dari Zhenjiang. Oh ya Tien, kalau kau bisa kenal dia dan mendapatkan beberapa stok kaos kaki, kita pasti akan untung banyak. Tidak, Kak. Aku tidak mau. Hei, ini kuberikan untukmu, ambillah. Ayo ambil. Tidak, aku tidak mau. Kalaupun kau berikan, tidak akan aku pakai. Belum istirahat. Malam sekali pulangnya. Seharian aku tidak melihatmu. Kemana saja kau? Ada masalah di pabrik. Ada. Baru akan aku bicarakan padamu. Lini produksi baru akan segera tiba. Kita harus bersiap-siap. Untuk pelatihan karyawan, kita tugaskan Xiao Jiang. Untuk tempat produksi, pendapatku masih menggunakan yang lama saja. Mungkin itu akan jauh lebih baik, ya kan? Sangat sempit. Kalau yang lama dan baru ditempatkan bersama, akan mudah tercampur bahan bakunya. Jadi kita buka saja area pabrik baru.
Tadi siang aku melihat ke area belakang dan melihat ada pabrik tua yang terlantar. Aku sudah bicara dengan Xiao Chiang. Apakah bisa digunakan? Tidak bisa. Jangan sentuh pabrik tua itu. Biarkan saja. Chen Chianghe, ini tidak sepertimu. Kau selalu membuat prioritas untuk produksi. Jadi tolong berikan satu alasan. Tidak mau bicara? Baiklah, aku anggap kalau kau menyetujuinya. Tidak. Ini adalah semacam semangat. Begini saja. Kita buka ruangan penghargaan di kantor lantai 1 untuk memenuhi permintaanmu. Tidak. Aku bilang tidak, titik. Namaku Chen Chianghe. Marga Chen, Chianghe artinya air sungai. Kau buta huruf ya? Hah? Ini untukmu saja. Ayo ambil. Hei, kau mau apa? Kalian mau apa? Ini milik kami. Barang-barang kami. Jangan. Sampai ada yang ambil bagianku. Barang-barang kami kau ya. Dan cepat pergi sana. Jangan barang-barang kami. Ayo. Ikut-ikutan saja. Selamat datang. Ya. Apakah ada yang bisa kubantu? Tolong ambilkan sepasang kaos kaki itu. Baiklah.
Ini merek populer dan berkualitas. Ini jelas-jelas merek Yichu. Tapi kenapa kalian menaruhnya di bagian kaos kaki Tianxi dari Yang Group? Karena mereka adalah satu perusahaan. Maaf? Karena mereka satu perusahaan. Siapa yang bilang seperti itu? Aku beritahu ya. Pindahkan kaos kaki Yinchu ini dari rak kaos kaki Yang. Lakukan sekarang. Tidak mau, aku akan protes ke manajer. Sebetulnya ada apa? Berdasarkan riset dari beberapa mall, hal ini terjadi bukan kebetulan, seperti di Guangzhou, Shanghai, dan kota lain. Ternyata merek Yichu dikelompokkan sebagai anak dari Yang Group. Begitu, Pak. Pak Chang He, Ada apa? kita memperluas area pabrik yang baru seperti yang diinstruksikan. Lini produksi yang baru sudah datang, Pak. Siapa yang suruh? Pak Direktur setuju Hentikan kan? sekarang juga! Hentikan! Siapa yang menyuruh merobohkan? Lini produksi yang baru sudah datang. Tidak ada tempat untuk menaruhnya. Letakkan di mana saja! Boleh aku menolak lini produksi yang baru? Direktur Chen, yang lama pergi, maka yang baru akan segera datang ke sini. Kenyataannya seperti ini. Pabrik kita ini perlu dikembangkan. Kau jangan mengguruiku. Dengar ya. Ini bukan pabrik kaos kaki Yang. Halo, aku Chen Xianghe, Direktur Biro Uang. Apa kabar? Kau begitu luar biasa. Direktur yang dari Yang Group sudah datang. Dia ingin bertemu denganmu. Cepatlah ke sini. Direktur, aku ingin melaporkan kerjaanku. Aku tidak punya waktu sekarang. Semua pabrik sedang sibuk dengan peningkatan produksi. Sudah, jangan banyak omong kosong. Ini tugas. Sekarang semua orang sedang sibuk menarik pebisnis untuk investasi. Yang datang kali ini adalah Dewa Uang dari Shanghai. Orang biasa tidak akan bisa menemuinya. Cepatlah. Baiklah, aku mengerti.
Chen Qianghe. Ini aku. Halo, apa kabar tuannya? Aku sudah mendengar nama kau beratus-ratus kali. Sangat susah bertemu denganmu. Tidak, aku orang kecil. Seharusnya akulah yang sulit untuk menemuimu, Tuan. Ayo, duduklah. Ya. Ayo duduk. Duduk. Ya. Kau berasal dari mana? Aku dari Yiwu. Keluarga ada yang pembisnis? Iya, ada. Tapi tidak termasuk pebisnis. Tempat asalku dari desa. Dari kecil, aku melihat mereka menukar bulu ayam dengan gula. Memang tidak mudah ya. Kau seperti sekarang, pasti karena punya kelebihan. Iya, itu benar. Sebelumnya, aku berpikir, seperti apa latar belakang orang yang bisa menandingi pasar Yang Group. Dan sejujurnya, 3 tahun yang lalu, aku benar-benar tidak menganggapmu. Tapi 3 tahun kemudian aku menyesal. Dan sekarang, aku sudah merasa lega. Seorang pahlawan bisa datang dari mana saja. Apalagi pahlawannya menjadi bagian dari kita. Setelah 3 hari, kau akan menjadi asisten direktur Yang Group. Hah? Aku promosikan kalau dirimu itu akan menjadi asisten direktur Yang Group.